Sucikan niat dan tujuanmu. Garis bawah. Perhatikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul. Barang siapa yang hijrahnya kepada dunia untuk mendapatkannya atau wanita untuk mengawininya, maka hijrahnya terhenti pada tujuan hijrahnya itu. Fahamilah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut dan perhatikan persoalannya. Jika kamu bisa memahaminya, maka selamatlah dirimu. Garis bawah. Keluar dari satu hal kepada hal yang lain adalah hijrah juga namanya. Apa yang didapati dari hijrah ialah apa yang dituju atau dimaksudkan dengan hijrah itu. Orang yang keluar dari penjara hawa nafsu dan dunia karena inginkan surga, maka pencariannya akan terhenti pada surga. Orang yang keluar dari penjara akhirat karena menginginkan kekeramatan akan berhenti bila berhasil memperolehi kekeramatan. Orang yang keluar dari semua penjara alam karena bermaksud mencapai ilmu Allah akan berhenti pada ilmu. Orang yang keluar dari kurungan ilmu karena mau mendapatkan makrifat akan berhenti pada makrifat. Semua maksud dan tujuan yang telah dinyatakan tadi menghalang seseorang dari masuk ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya satu saja tujuan yang benar-benar suci lagi murni, yaitu berhijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan berhijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, bukan berhijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Hijrah lahir adalah berpindah dari Makkah pergi ke Madinah. Hijrah hati adalah meninggalkan sifat-sifat yang keji dan pergi kepada sifat-sifat yang terpuji. Hijrah rohani adalah meninggalkan segala yang maujud dan pergi kepada Rasulullah karena hanya Rasulullah yang bisa membimbing kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan penyaksian, tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasul Allah. Ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dipisahkan. Rasul Allah adalah umpama jembatan yang menghubungkan segala sesuatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mau sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika tidak melalui jembatannya? Apapun usaha dan jalan yang diambil untuk pergi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan berhasil jika tidak mengikuti jalan Rasul Allah. Bisa dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin ditemui jika Rasul-Nya tidak ditemui. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul Allah. Semua nabi-nabi sejak Nabi Adam alaihissalam menyaksikan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul Allah. Tidak ada kenabian tanpa nur. Kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiada syuhud penyaksian tanpa syuhud terhadap nur kebenaran. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan sampai kepada hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa fana di dalam hakikat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiada makrifatullah tanpa makrifat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah hukum hakikat dan makrifat.
penyaksian ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penyaksian kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh bercerai-berai. Allah berfirman dalam hadis qudsi yang bermaksud, "Wahai Muhammad, kamu melihat mereka melihat kamu, dan meskipun mereka melihat kamu namun mereka tidak mengenalmu." Orang yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berkata, "Wahai Rasulullah, engkau tidak terpisah daripadaku meskipun aku berada di dalam bilik kakus tempat membuang air." Kelebihan Abu Bakar dari sekalian manusia adalah lantaran sir yang ada pada dirinya. Sir, rahasia, adalah berkaitan atau jambatan antara roh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sir yang tersembunyi dalam rahasia hati, berkekuatan, melebihi kekuatan langit dan bumi. Sir dapat memandang tanpa biji mata dan mendengar tanpa telinga. Sir tidak menetap di satu tempat dan tidak pula mengembara. Sir tidak makan dan tidak minum. Akal tidak ada pengetahuan tentang sir. Sir tidak ada hubungan dengan hukum sebab musabab. Sir hidup dalam abad demi abad, sedangkan jasad hidup dalam waktu tertentu. Bila seseorang yakin tentang sirnya maka dia bukan lagi dirinya. Dia adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan sekalian yang maujud datang kemudian daripadanya. Tidak ada satupun yang datang kemudian daripadanya dapat mengalahkannya, asalkan dia mengenal kedudukannya dan membiasakan duduk di dalam makamnya. Maka dengan demikian dia lebih kuat dari bumi dan langit, lebih kuat dari surga dan neraka, lebih kuat dari huruf dan asma, lebih kuat dari apa yang nyata di dalam dunia dan akhirat. Bagaimana hubungan hati seseorang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menentukan kedudukan sirnya. Hati yang menerima pancaran cahaya nur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan hati yang ada perkaitan dengan sir. Hijrah rohani melalui berbagai macam peringkat sebelum sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang salik atau murid yang melakukan hijrah rohani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berhasil mencapai maksudnya jika dia tidak bersama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena semua pintu langit, semua pintu surga, semua pintu hijab dan pintu masuk ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dibuka kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang menyertai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi lari dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kejahilan. Salik yang benar pada hijrahnya mula-mula dianugerahi cahaya yang menerangi hatinya, membuatnya merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hatinya merasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengannya. Apa saja yang sampai kepada hatinya adalah juru bicara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia dibawa kepada makam makrifat, yaitu saling kenal mengenal. Jadilah dia seorang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makam ini adalah permulaan makam kesudahan. Ahli tasawuf sering mengucapkan,
Permulaan agama ialah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah bersama-sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan makrifat sebagai permulaan, sedangkan hijrah tanpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan makrifat sebagai kesudahan jalan. Sebab itu orang yang berhijrah tanpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah memperoleh makrifat mereka beragama dengan cara lain dari cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beragama. Mereka tidak lagi berpegang kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya mereka baru berada di ambang pintu agama, belum lagi masuk ke dalam gerbang agama yang benar, yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mencapai makrifat, orang arif menanggalkan segala-galanya. Dia tidak lagi bersandar kepada amal, ilmu, makrifat, aulia yang agung, malaikat dan semua yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengikhlaskan hati pada semua perbuatannya dan niatnya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia membenamkan dirinya ke dalam sabar menghadapi apa juga ujian dan fitnah. Kuatlah dia berserah diri dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia naik kepada rela dengan segala hukum dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya dia masuk ke dalam makam syuhud, yaitu menyaksikannya dengan mata hati. Masuklah dia ke dalam makam keteguhan. Pada peringkat ini dia sudah melepasi makam kalbu, karena kalbu adalah keadaan yang berbolak-balik, berubah-ubah, tidak tetap dan tidak teguh. Bila dia sudah berada dalam keteguhan, maka dihulurkan kepadanya perjanjian kewalian. Kewalian bukanlah kekeramatan. Sikap menghubungkan kewalian dengan kekeramatan adalah kesalahan yang besar. Sikap beginilah yang membuat orang tertipu dengan keramat hadam dan jin. Ada pula yang tertipu dengan sihir yang dilakukan oleh syaitan. Kewalian sebenarnya menggambarkan tentang nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Waliyu, yang bermaksud yang menjaga, yang melindungi dan yang memelihara. Orang yang dijadikannya wali adalah orang yang dibawa masuk ke dalam wilayahnya atau penjagaan, perlindungan dan pemeliharaannya, dari berbalik mata hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang wali ialah orang yang tetap penglihatan mata hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walau dia di dalam kesibukan sekalipun. Semua sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wali-wali tetapi jarang kedengaran mereka memamerkan kekeramatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersama-sama sahabat termulia, Abu Bakar As-Siddiq R.A., berhijrah dari Makkah ke Madinah dengan berjalan kaki dan menaiki unta, bukan terbang di udara dan sampai di Madinah dalam sekejap mata. Aulia Allah yang agung mengatakan kekeramatan adalah permainan anak-anak yang diperlukan seseorang untuk meneguhkan iman, sedangkan orang yang sudah teguh imannya tidak memerlukan pada keramat. Seorang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan orang yang keramat bukanlah orang yang dapat mengeluarkan
uang dari dompetnya yang kosong atau menukar daun menjadi uang kertas. Seorang yang keramat ialah orang yang dompetnya penuh dengan uang, tetapi bila dia coba mengambil uang di dalam dompetnya, itu didapatinya semua uang itu tidak ada, walaupun begitu hatinya tidak berubah sedikit pun oleh hal tersebut. Dia tidak merasa apa-apa, tak merasa kehilangan. Jadi, kewalian adalah istiqomah, yaitu keteguhan bersama-sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kekeramatan. Andainya Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan kekeramatan melalui walinya, itu adalah karena hikmah yang Dia sendiri mengaturnya karena tujuan yang hanya Dia mengetahuinya. Orang yang berada di dalam wilayahnya akan dibawa pada makam pilihan. Setelah dipilihnya, diserahkan amanat dan disingkapkan kepadanya khazanah rahasia-rahasianya. Orang yang berada pada peringkat ini sudah dapat menyimpan rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membeberkannya sebagai barang murahan yang boleh menyebabkan berlaku fitnah kepada orang lain. Setelah itu semua dilalui, jadilah dia seorang halil atau sahabat setia. Seorang halil dapat mencapai makam al-mahabbah, makam cinta. Makam cinta ini dinamakan makam as-sir, yaitu makam hakikat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kefanaan di dalam makam mahabbah ini membakar segala tutup dan hijab, lalu tersingkaplah kemutlakan. Lalu si hamba masuk ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan didorong oleh tarikan yang kuat oleh cahaya nur yang pada sisinya. Selamatlah si hamba itu sampai ke hadrat Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memulakan ciptaannya dan mengulanginya. Permulaan segala sesuatu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhirnya juga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang awal dan yang akhir. Kami datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami kembali.